Hai semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Repta Simarmata. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung, Prodi Akuntansi semester 6 dengan NIM 1840404960. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 1. Prinsip etika menurut IAI, IFAC, AIPA. 2. Aturan dan interpretasi etika ketika etika profesi sebagai entitas bisnis. Prinsip etika. 1. Prinsip etika menurut AIA atau Ikatan Akuntansi Indonesia. 1. Tanggung jawab profesi, yaitu melaksanakan tanggung jawabnya dengan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. 2. Kepentingan publik, yaitu bertindak dalam rangka pelayanan publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Ketiga, integritas, yaitu memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, memenuhi tanggung jawab profesionalnya, dan menjaga integritasnya setinggi mungkin. 4. Objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam memenuhi kewajiban profesionalnya. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. 6. Kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi klien dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Ketujuh, perilaku profesional, yaitu berperilaku yang konsisten dengan reputasi publik yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 8. Standar teknis, yaitu melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan dan berkewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerimaan jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Kedua, prinsip etika menurut IFAC atau International Federation of Accountants. 1. Integritas. Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. 2. Objektivitas. Seorang akuntan profesional harusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau di bawah pengaruh orang lain, sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional. Ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang akuntansi profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan asas kepentingan praktik, legislasi, dan teknik terkini. 4. Kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis secara tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya. 5. Perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 3. Prinsip etika menurut AICPA atau American Institute Akuntan Publik. 1. Tanggung jawab. Anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitif. 2. Kepentingan publik. Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak dengan cara yang dapat melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. 3. Integritas. Anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan ras integritas tertinggi. 4. Objektivitas dan independensi. Seorang anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional, secara harus independen dalam penyajian fakta dan tampil ketika memberikan layanan dan jasa atestasi lainnya. 5. Kehati-hatian atau 2K. Seorang anggota harus memenuhi standar teknis dan etis profesi, berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan layanan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kemampuan terbaik yang dimiliki anggota. 6. Ruang lingkup dan sifat jasa. Seorang anggota dalam praktik publik harus memperhatikan prinsip-prinsip dari kode etik profesional dalam menentukan ruang lingkup dan sifat jasa yang akan diberikan. Aturan dan interpretasi etika. Interpretasi aturan etika merupakan
interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkungan dan penerapannya. Aturan etika ada 5, yaitu 1. Independensi, integritas, dan objektivitas. 2. Standar umum dan prinsip akuntansi. 3. Tanggung jawab kepada klien. 4. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. 5. Tanggung jawab dan praktik lain. Pernyataan etika profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi atau aturan etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Etika profesi sebagai suatu entitas bisnis. Dalam dunia bisnis, etika dalam berbisnis sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan suatu bisnis. Secara garis besar, etika diartikan sebagai serangkaian prinsip atau moral yang menyangkut benar atau salah, baik atau buruk, sehingga etika merupakan fondasi peradaban dan profesionalisme modern yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas seperti menjalankan bisnis. Oleh karena itu, etika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi semua karyawan di dalam perusahaan untuk menjadikan sebagai pedoman dalam bekerja. Dengan demikian, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik, sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik, tidak merugikan bisnis lain, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak membuat sesuatu yang tidak kondusif pada saingan bisnis, serta memiliki izin yang sah. Kegiatan bisnis dilakukan bukan hanya bermaksud memenuhi kebutuhan masyarakat dan konsumen, melainkan juga menyediakan sarana yang menarik minat dan perilaku pembeli atau konsumen, karena para pelaku bisnis juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Sarana itulah yang ditingkatkan oleh masing-masing pelaku bisnis yang tujuan jelas, yaitu meningkatkan kualitas bisnis. Cara tersebut berupa etika atau perilaku bisnis terhadap masyarakat atau konsumen. Semakin baik perilaku bisnis tersebut sesuai dengan moral, maka bisnis tersebut semakin dikenal baik oleh konsumen dan masyarakat. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih.